Ya, lalu bagaimana informasi terbaru dari Gaza? Kita sudah tergabung bersama dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy. Selamat pagi Fikri. Bagaimana kondisi terkini saat ini di Gaza, Fikri? Ya, selama 3 hari waktu Gaza, memang pada hari Jumat ini, dari pantauan kami langsung dari jauh Gaza, memang intensitas Israel begitu sangat sering sekali, bahkan dari tempat penginapan kami atau posko Mercy yang ada di jalur Gaza bagian selatan, memang eh, kami sejak setelah sholat Ba'da Zumat itu bom terus terdengar dari telinga kami, bahkan kami rasakan, dan penginapan ini pun memang bergetar karena dentuman bom yang sangat keras, walaupun memang jaraknya lumayan cukup jauh, namun bisa dihitung per tadi sore saja kita bisa mendengar lebih dari 20 dentuman bom yang, atau 10 lebih dentuman bom yang terdengar dari tempat kami, sehingga memang Israel masih terus melakukan pemboman massal terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Data saat dan hari ini sudah memasuki hari 203 genosida yang dilakukan Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Dan hari ini Israel melakukan 5 pembantaian yang menyebabkan 51 warga meninggal, serta 75 lainnya mengalami luka-luka dalam 24 jam saja. Sehingga korban total dari 7 Oktober sampai saat ini dari kalangan sipil Palestina menyentuh angka 34.300 lebih, di mana sekali lagi lebih dari 14.000 mereka adalah anak-anak, dan juga 10.000 dari kalangan wanita, serta 485 tenaga medis. Dan juga saat ini bertambah 1 jurnalis lagi yang meninggal yang ditargetkan oleh pihak Israel yang ada di jalur Gaza, sehingga total jurnalis yang meninggal menjadi angka 141 orang yang meninggal dari kalangan jurnalis. Dan saat ini juga ditemukan lagi 210 jenazah yang ada di 2 kuburan massal di komplek medis Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Jalur Gaza bagian selatan, sehingga memang pertahanan sipil ataupun tim evakuasi masih melakukan pencarian terhadap organ-organ atau tubuh-tubuh jenazah masyarakat Palestina yang dibantai atau dibunuh oleh pihak Zionis Israel, dan kondisinya sangat mengenaskan sekali. Bahkan ini kita dapatkan dari media lokal bahwa memang kondisinya sudah termutilasi, diantaranya ada yang dipenggal, dan juga kulitnya juga sudah hilang, dan juga banyak juga pencurian organ. Artinya memang Israel juga masih melakukan pencurian organ terhadap masyarakat-masyarakat sipil yang mereka tangkap dan mereka siksa, dan ini benar-benar yang terjadi yang ada di lapangan, sehingga memang pertahanan sipil yang ada di jalur Gaza meminta bantuan dunia internasional untuk membuka kasus yang dilakukan oleh pihak Israel ini, karena memang beberapa kali sebelumnya juga Israel sering melakukan pencurian organ terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan tertimbun reruntuhan maupun tertimbun pasir-pasir yang dilakukan oleh pihak Israel. Karena memang Israel menarik pasukannya dari kota Khan Yunis, dan memang kota Khan Yunis saat ini memang sudah tidak ada lagi militer Israel, sehingga masyarakat atau warga sipil atau pertahanan sipil ya bisa melakukan evakuasi. Dan selain itu juga suhu di udara di jalur Gaza juga sangat-sangat begitu tinggi, bahkan kita tahu bahwa saat ini lebih dari 30 derajat ya, sangat panas sekali. Saat ini sudah musim dingin sudah lewat, musim semi sudah lewat, sehingga saat ini sudah memasuki musim panas, dan ini tentunya mempengaruhi warga-warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bagaimana mereka sangat merasakan terik panasnya matahari, sehingga memang ini membutuhkan juga air bersih, bukan hanya untuk air minum, namun untuk mereka mau mandi ataupun selebihnya seperti itu.
Fikri, tadi Anda mengatakan ada penarikan pasukan Israel dari Khan Yunis, Gaza Selatan. Apa ini ada kaitannya dengan eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel? Kalau yang kita pantau dari jalur Gaza, memang sebenarnya sebelum ada penyerangan ini Israel juga sudah menarik pasukannya ya dari kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Namun memang sisi positifnya terhadap Palestina atas serangan Iran terhadap Israel memang kalau kami baca penundaan serangan darat yang akan dilakukan oleh pihak Israel, karena memang Israel akan bersikukuh keras, mereka akan melakukan serangan darat ke kota Rafah di Gaza bagian selatan, dan akibat penyerangan Iran tersebut yang kemarin saja baru terjadi, sehingga mereka menunda penyerangan darat yang akan dilakukan oleh mereka. Namun kita berharap semoga tidak ada penyerangan darat yang ada di kota Rafah, karena kita tahu bahwa kota ini adalah kota terakhir dan juga pengungsian terbanyak yang ada di jalur Gaza, sehingga memang jika ada serangan darat ini akan menimbulkan korban yang begitu banyak. Dan juga kita tahu bahwa banyak organisasi-organisasi yang mengirimkan tim-tim medisnya, salah satunya adalah Mercy Indonesia juga saat ini masih melakukan program emergency medical team yang bertugas di rumah sakit, salah satunya ada Rumah Sakit Abu Yusuf Najar, Rumah Sakit Ali Al Imarati, dan juga ada di Klinik Tali Sultan. Ya, Fikri, kembali tadi pada isu pencurian organ yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini memang isunya sudah dari awal perang atau baru-baru ini saja, Fikri, mengenai isu pencurian organ tersebut? Ya, kita tahu bahwa memang Israel bukan hanya saja menyerbu kota Khan Yunis ataupun Rumah Sakit Nasir. Mereka menyerbu Rumah Sakit Ashifa yang ada di Gaza City. Mereka juga menyerbu Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Mereka juga menyerbu rumah sakit yang kita lihat lebih kecil lah kapasitasnya dari rumah sakit yang saya sebutkan tadi, yang lumayan cukup besar daya tampungnya memang. Seperti Rumah Sakit Kamal Udwan dan juga Rumah Sakit Auda. Dan memang sebenarnya pencurian organ ini sudah dimulai sejak awal perang ya, bahkan selalu mereka sejak awal perang, sehingga memang pencurian ini sudah sekian kalinya atau sudah ke beberapa kalinya mereka lakukan, baik terhadap masyarakat sipil yang mereka tahan maupun korban-korban sipil yang sudah dikuburkan di tanah seperti itu. Mereka gali lagi, mereka ambil lagi jenazahnya dan mereka curi. Dan ini memang kasusnya sudah cukup banyak, bahkan dari pertahanan sipil Palestina sampai mereka ingin mengadukan ke dunia internasional atas kejadian pencurian organ ini, agar segera dibuka begitu kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak Israel. Bukan hanya saja pencurian organ, namun memang penyiksaan pun mereka lakukan terhadap tahanan-tahanan yang mereka tahan dari masyarakat sipil Palestina. Fikri, hingga kini ada berapa rumah sakit terutama di Rafah dan juga Khan Yunis yang masih beroperasi untuk menangani korban perang? Saat ini hanya tersisa 4 rumah sakit saja yang masih beroperasi, yang ada di jalur Gaza bagian selatan ya, terutama karena kita tahu bahwa Gaza Utara, Gaza City juga sangat sudah hancur total, sehingga yang masih tersisa adalah Gaza bagian tengah. Ada Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa ya yang masih beroperasi, dan kita tahu bahwa kondisinya juga sangat sulit sekali karena korban-korban ya dari Gaza City ya dilarikan semua ke Syuhada Al-Aqsa yang ada di Gaza Tengah, dan juga di Gaza Selatan ada Rumah Sakit Eropa dan juga Rumah Sakit Abu Yusuf An-Najjar dan juga Rumah Sakit Al Hilal Al-Imarati. Dan memang keempat rumah sakit tersebut juga kondisinya cukup sangat memprihatinkan, karena memang stok obat-obatan terus menipis karena korban terus berjatuhan dan terus dilarikan ke rumah sakit. Karena saya sendiri pun meliput di dalam rumah sakit bagaimana kondisi yang sangat padat, bahkan korban-korban akibat agresi Israel ini mungkin tidak mendapatkan korban-korban sudah penuh sekali, rumah sakit dipenuhi oleh korban-korban maksud kami, sehingga ini memerlukan bantuan-bantuan dunia internasional yang terus-menerus untuk disalurkan ke masyarakat, terutama obat-obatan untuk medis ataupun logistik lainnya seperti makanan dan juga air bersih.
Baik, terima kasih Fikri Rofi Ulhak mengabarkan langsung dari Gaza. Jaga kesehatan dan keselamatan di sana, Fikri.